Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Lampung terkini Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, berita pertama ini datang dari 20 pejabat baru Polda Lampung jalani sertijab. Kapolda langsung gaspol. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika meminta 20 pejabat utama dan Kapolres yang baru untuk segera gaspol. Pasalnya di depan mata sudah ada agenda pemilu 2024. Hal itu dikatakan Helmi saat memimpin serah terima jabatan pejabat utama dan 3 Kapolres. Helmi meminta kepada para pejabat yang baru untuk gaspol atau melakukan percepatan dalam menghadapi pemilu 2024. Ia mengatakan pejabat baru diharapkan dapat cepat bergerak. Para pejabat yang baru juga untuk segera menyesuaikan diri di Lampung secara cepat dan tepat. Mereka juga harus mampu melakukan penyesuaian dengan organisasi satuan kerja yang dipimpinnya. Ya Tribuners, beralih ke berita selanjutnya, ini datang dari Lampung Selatan. Ya, di mana Lampung Selatan ini 6 nelayan tenggelam di Pulau Sebuku telah dievakuasi. Polairut Polres Lampung Selatan mengevakuasi 6 nelayan yang tenggelam di Pulau Sebuku, Lampung Selatan pada Kamis 4 Januari 2024 sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, 6 nelayan itu berlayar dari dermaga TPI Bom Kalianda Lampung Selatan menuju Pulau Legundi Pesawaran dengan menggunakan KM Sri Muncul pada Rabu 3 Januari 2024 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di tengah perjalanan kapal itu mengalami musibah di sekitaran perairan Pulau Legundi. Mereka pun terombang-ambing di laut hingga akhirnya terdampar di Pulau Sebuku, Lampung Selatan. Kasat Polairut Polres Lampung Selatan Ibtu Arif mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga adanya nelayan yang terdampar di Pulau Sebuku. Menerima laporan tersebut pun pihaknya langsung menuju ke lokasi dan untuk identitas dari ke-6 nelayan tersebut ialah Charmin selaku nahkoda kapal, Iwan, Nawi, Putra, Ari dan juga Amir. Diketahui 6 nelayan tersebut semuanya merupakan warga Kalianda Lampung Selatan. Arif mengatakan ke-6 nelayan dalam keadaan selamat dan saat ini mereka pun sudah kembali ke keluarganya masing-masing. Ya, Arif menjelaskan terkait dengan kronologi tenggelamnya 6 nelayan asal Lampung Selatan tersebut, di mana pada Rabu 3 Januari 2024 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, 6 nelayan warga Kalianda berangkat dari dermaga TPI Bom Kalianda Lampung Selatan menuju perairan Pulau Legundi Pesawaran dengan menggunakan KM Sri Muncul. Namun setibanya di perairan Pulau Legundi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, nahkoda menghubungi pihak keluarga yang berada di Kalianda untuk memberitahu kapalnya bermasalah. Nelayan dari TPI Kalianda pun menyusul ke perairan Pulau Legundi, namun mereka hanya menemukan jerigen air. Lalu sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, salah satu ABK KM Sri Muncul bernama Iwan mencoba untuk menghubungi keluarganya di Kalianda. Ia memberitahu bahwa seluruh ABK KM Sri Muncul selamat dan terdampar di Pulau Sebuku, Lampung Selatan. Kemudian aparat gabungan meliputi Basarnas, TNI AL, dan Polairut menuju Pulau Sebuku untuk menjemput para ABK tersebut. Ya Tribuners, beralih ke berita selanjutnya di mana kini ada penerbangan langsung Lampung, Yogyakarta, dan Bali. Maskapai Lion Air akan membuka rute penerbangan Lampung Yogyakarta pada bulan ini. Eksekutif General Manager Bandara Radin Inten 2 Lampung, Untung Basuki mengatakan, Maskapai Lion Air telah menambahkan rute baru Lampung Yogyakarta, di mana untuk jadwal penerbangan perdananya akan dimulai pada 21 Januari 2024. Dikatakannya Lion Air menerapkan sistem penerbangan yang terkoneksi dengan rute penerbangan ke Bali. Artinya, penerbangan langsung tersebut memiliki rute dari Lampung menuju Yogyakarta lalu ke Bali, begitupun sebaliknya.
Menurutnya penumpang akan dimudahkan dengan rute tersebut. Sementara untuk teknis penumpang diterapkan dengan remain on board atau tetap berada di dalam pesawat. Mengenai jadwal terbang, pihaknya pun membocorkan bahwa rute penerbangan langsung Lampung-Yogyakarta dibuka 1 kali penerbangan per harinya. Jadwal keberangkatan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan sampai ke Yogyakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penumpang akan dikenakan tarif tiket yang berkisar di angka Rp1.000.000. Sementara untuk pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi agen perjalanan daring. Ya, Tribuners, beralih ke berita selanjutnya di mana 11 orang meninggal kecelakaan selama Nataru di Lampung, mayoritas pengendara motor. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mencatat ada 11 orang meninggal dunia kecelakaan selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Di mana Wadir Lantas Polda Lampung AKBP Muhammad Ali mengatakan polisi mendata ada sebanyak 11 orang meninggal kecelakaan lalu lintas selama 12 hari periode Nataru. Masyarakat yang meninggal kecelakaan lalu lintas mayoritas adalah pengendara motor. Ia mengatakan laka lantas tersebut dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan sebanyak 15% jumlah laka lantasnya. Pengendara hingga meninggal dunia naik sebanyak 22%, luka berat turun 20% dan luka ringan tetap sama seperti tahun lalu. Kemudian yang di Lampung Selatan ada 7 kejadian dan memang paling besar. Pengendara mengalami laka lantas hingga meninggal dunia, penyebab yang paling utama kemungkinan adalah kurangnya hati-hati dalam berkendara. Kemudian mobilitas masyarakat yang cukup tinggi karena liburan akhir tahun. Dengan jenis kendaraan terlibat itu motor diantaranya ada 45 unit roda 2, kemudian mobil penumpang ada 9 kendaraan. Dan total kendaraan ini ada 71 kendaraan yang terlibat kecelakaan selama periode Nataru 2023-2024. Ya, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana 187 perkara pidana umum masuk ke Kejari Pesawaran sepanjang 2023. Sepanjang 2023, Kejaksaan Negeri atau Kejari Pesawaran Lampung telah menyelesaikan ratusan perkara yang terjadi di Bumi dan Jejama. Kepala Kejari Pesawaran Tandi Mualim mengatakan ada 187 perkara yang diterima pada bidang pidana umum. Pada tahap 1 ada sebanyak 155 perkara SPDP yang tidak dilanjutkan atau dikembalikan ke polisi sebanyak 20 perkara. Selanjutnya diversi sebanyak 1 perkara narkotika, restoratif justice, polisi sebanyak 9 perkara, penuntutan 157 perkara dan inkrah 153 perkara. Kemudian eksekusi sebanyak 177 perkara. Lanjut, Tendi, pada pidana umum yang mendominasi adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebesar 40,95%. Di sisi lain, untuk bidang pidana khusus ada 3 perkara yang dilakukan penyelidikan dan hanya 2 perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada perkara tersebut merugikan negara berdasarkan BPKP senilai 988 juta rupiah. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi pemotong kompensasi ganti rugi pembebasan lahan sutet di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai dengan nilai pungutan liar sebesar 202 juta rupiah. Sedangkan untuk perkara yang tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan rehabilitasi irigasi Waimada Jaya pada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2021. Sementara itu, sambung Tandi, pada tahap proses penuntutan ada 1 perkara dan 2 perkara yang sudah inkrah. Tandi juga menerangkan jika selama tahun 2023, Kejari Pesawaran juga berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sebesar kurang lebih 400 juta rupiah. Selain pemulihan keuangan negara, Kejari Pesawaran juga telah melakukan lelang barang rampasan terhadap terdakwa Yusuf Arifin alias Gundul yang terlibat perkara illegal logging sebesar 326 juta rupiah. Tadi juga mengatakan Kejari Pesawaran akan terus melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pada bidang hukum. Katanya untuk target di tahun 2024 mendatang pihaknya tidak menargetkan apapun.
Ya, Tribunas beralih ke berita terakhir. Ini berita terakhir yang datang dari Tanggamus. Wakil Ketua DPRD Tanggamus bantu perbaikan jalan rusak di Kota Agung. Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga membantu perbaikan jalan di Pekon Pardasuka, Kecamatan Kota Agung. Ia menjelaskan alasannya memberi bantuan karena jalan tersebut telah lama rusak namun belum tersentuh pembangunan. Irwandi pun mengajak masyarakat untuk gotong royong membangun jalan. Irwandi berharap perbaikan jalan di Pekon Pardasuka bisa dijadikan prioritas. Hal itu karena jalan rusak tepat berada di pusat Pekon Pardasuka, Kecamatan Kota Agung. Ia menjelaskan prioritas pembangunan untuk saat ini hanya jalan yang dianggap rusak parah. Ia pun menyatakan bahwasannya saat ini diperkirakan ada 50 meter jalan yang akan diperbaiki. Dengan banyaknya aspirasi masyarakat, ia memutuskan untuk melakukan perbaikan secara mandiri, sehingga masyarakat Pekon Pardasuka bisa merasakan jalan yang layak. Rodial dari Badan Himpun Pemekanan Pardasuka, Kecamatan Kota Agung mengucapkan terima kasih banyak kepada Irwandi Suralaga. Rodial pun mengaku perbaikan jalan di Pekon Pardasuka ini telah diajukan beberapa kali, namun hingga saat ini perbaikan jalan belum terrealisasi. Ya, baiklah Tribuners, mungkin itu saja tayangan Berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.